Aduh, kok setiap dapet rasanya nyeri banget ya, sampai punggung nyerinya. Pengennya rebahan aja kalau begini. Halo Sobat Telmed, kembali lagi dengan Telemedicine FKUB. Mungkin sebagian dari teman-teman Telmed merasakan keluhan di atas, merasakan nyeri haid tiap siklus bulanan datang. Rasanya pasti mengganggu banget kan? Nah, kali ini Telmed akan mengupas tentang nyeri haid. Sebelumnya, yuk kita ketahui dulu apa itu menstruasi dan bagaimana nyeri haid bisa muncul. Untuk mengerti bagaimana proses menstruasi, sebelumnya kita juga harus mengerti beberapa organ reproduksi dalam tubuh perempuan. Ada sepasang ovarium di kanan dan kiri, ada pula tuba falopi, rahim atau uterus, leher rahim atau serviks, dan vagina. Ada pula hormon-hormon yang berperan dalam siklus menstruasi seperti estrogen dan progesteron. Paling tidak, setiap bulannya ovarium kita akan mengeluarkan sel telur yang kemudian berjalan melalui tuba falopi dan akan menempel pada rahim apabila dibuahi. Dinding rahim akan menebal dan penuh dengan pembuluh darah. Namun, ketika tidak ada pembuahan, maka lapisan dinding rahim tadi akan meluruh dan keluar melalui serviks dan vagina. Inilah yang kita sebut sebagai darah menstruasi. Lalu, bagaimana nyeri haid bisa muncul? Untuk meluruhkan dan mengeluarkan lapisan dinding rahim tadi, otot-otot di rahim akan berkontraksi. Karena berkontraksi yang sangat kencang inilah, membuat jaringan di sekitarnya kekurangan suplai oksigen, sehingga akan mengeluarkan senyawa-senyawa yang memicu adanya nyeri. Biasanya, nyeri haid akan bertahan 48-72 jam di awal siklus, atau bahkan muncul sebelum menstruasi. Biasanya, nyeri haid bisa menjalar ke punggung bagian bawah ataupun paha melalui saraf-saraf yang saling terhubung. Juga tak jarang, nyeri haid disertai rasa mual dan muntah. Tapi, mengapa teman saya tidak merasakan nyeri haid seperti saya setiap bulannya? Sebenarnya, masih belum diketahui secara pasti kenapa ada variasi ini. Namun, diduga karena perbedaan kandungan senyawa kimia yang disebut prostaglandin dalam masing-masing tubuh perempuan yang berbeda. Bagaimana dong caranya untuk mengurangi nyeri haid ini? Soalnya mengganggu banget. Jangan khawatir, berikut adalah beberapa tips yang bisa teman-teman praktekkan ketika mengalami nyeri haid. Yang pertama, heat pad ataupun botol yang diisi air hangat dan diselimuti handuk kemudian diletakkan di perut dapat mengurangi nyeri. Begitu pula mandi dengan air hangat akan membantu tubuh untuk rileks. Yang kedua, pijatan ringan dengan gerakan melingkar di perut bagian bawah juga bisa membantu mengurangi rasa nyeri loh. Yang ketiga adalah olahraga ringan. Saat mengalami nyeri haid, mungkin olahraga tidak menjadi pilihan. Namun, beraktivitas ringan seperti berjalan dapat melepaskan endorfin dan mengurangi rasa nyeri. Olahraga lainnya yang direkomendasikan seperti yoga dan pilates. Keempat, apabila nyeri dirasa sangat mengganggu, meminum obat pereda nyeri dapat dilakukan. Pereda nyeri yang dapat diminum contohnya adalah ibuprofen. Teman-teman juga boleh banget meminum teh herbal. Oh iya, jangan lupa tetap minum air putih dan makan makanan yang bergizi ya. Lalu, apakah saya perlu pergi ke dokter untuk memeriksakan kondisi saya ini? Teman-teman perlu berkunjung ke dokter apabila mengalami. Yang pertama, nyeri haidnya sangat luar biasa nyeri dan progresif. Setiap siklusnya terasa semakin nyeri atau nyerinya sampai menghalangi teman-teman beraktivitas. Yang kedua, nyeri yang menetap bahkan teman-teman saat tidak menstruasi. Ketiga, perubahan pola menstruasi baik dari volume yang berubah maupun siklus yang menjadi irreguler. Nah, itu tadi pesan-pesan dari Telmed. Terima kasih banyak. Untuk tahu informasi seputar kesehatan lainnya, silakan follow, add, dan subscribe channel-channel dan sosial media Telmed di bawah ini. Bye-bye, sampai jumpa lagi.